Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'd. Peserta kuliah FAI yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada siang hari ini kita bergabung di kuliah online bersama Forum Latin Institute dengan tema luar biasa, serial tema membawa keluarga ke surga. Kami kebagian tema menjadi keluarga surgawi. Ini sesuatu yang luar biasa karena dibicarakan di bulan Ramadan saat kita memang sedang menantikan itu. Sebagai awalan dari materi ini, kami ingin angkat firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, "Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa man salaha min abaihim azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab." Surga Aden di mana mereka, yakni orang-orang mukmin, masuk ke dalamnya, dan orang-orang yang saleh dari ayah-ayah mereka, istri-istri mereka, anak turun mereka, malaikat juga masuk kepada mereka dari semua dari segala pintu. Dari ayat ini jelas sekali bahwa orang-orang mukmin diberikan oleh Allah balasan akan dikumpulkan dengan keluarga besarnya, dengan ayah-ayah mereka, dengan anak mereka, istri mereka, yang soleh di antara mereka diangkat. Ibnu Katsir menjelaskan dari ayat tadi, orang-orang mukmin ketika akhirnya masuk surga, maka keluarga mereka yang kurang derajatnya akan diangkat oleh Allah, bisa bertemu dengan mereka yang derajatnya tinggi itu, tanpa mengurangi pahalanya yang derajatnya lebih tinggi. Ibnu Katsir mengatakan dalam teksnya, tafsir Ibnu Katsir, ayazma'u bainahum wa baina ahbabihim fiha minal aba'i wal ahli wal abna. Yakni mereka berkumpul di antara orang-orang yang dikasihi, ayah mereka, keluarga mereka, anak mereka, mimman huwa salihun lidkhulul jannati minal mu'minin, yakni keluarga mereka tadi, ayah mereka, ahli mereka, anak mereka yang soleh di antara mereka untuk masuk surga. Agar orang-orang mukmin itu tambah bahagia. Sesungguhnya sampai yang derajatnya itu di bawah akan diangkat oleh Allah menuju derajat yang lebih tinggi, tanpa mengurangi derajat yang ada di yang lebih tinggi. Itu semua diberikan oleh Allah sebagai balasan pada orang-orang mukmin, orang baik, dan sebagai bentuk karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, Masya Allah ya. Jadi memang kelak orang-orang mukmin itu berkumpul dengan keluarganya, tapi keluarga yang saleh. Wa man salaha min abai mudurriyatihi. Oleh karena itu, catatan atau titik kritisnya adalah gimana keluarga besar kita ini menjadi keluarga ahli surga, yang insya Allah kelak di akhirat berkumpul di surga. Masya Allah. Bagian dari karunia yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Imtinanan wa ihsanan min rabbil alamin. Sebagai karunia dan kebaikan dari Allah kepada hamba-hamba yang beriman. Dari sinilah tema keluarga surgawi kita angkat. Masya Allah. Nah, di samping ayat tadi, kita temui memang keluarga itu diberikan oleh agama ini untuk membentuk sekaligus mendidik keluarga agar menjadi orang-orang soleh yang kelak insya Allah berkumpul di surga.
Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Rasul juga mengatakan, Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuwawidani aw yunasiranihi. Setiap orang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka ayah ibu membuat dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Demikian juga Rasul mengatakan, barang siapa yang mengasuh dua putrinya yang masih kecil sampai balik, karena ma'i fil jannati hakata, maka dia bersama aku di surga seperti ini. Ya. Demikian juga kita dapati para sahabat mendidik anaknya. Para sahabat mendidik anaknya. Dia mengatakan, kunna nu'alimu abna'ana sirata kama nu'alimumul Qur'an. Kami ajarkan anak-anak kami sirah Nabi sebagaimana kami ajarkan mereka Al-Quran. Seorang sahabiah Rabi' binti Muawwid mengatakan, kunna nasum wa nusawwimu abna'ana. Kami puasa dan kami juga ajak anak-anak kami puasa. Dan kami kemudian buatkan pada mereka mainan dari kain. Dan ketika dia minta makan, maka kami berikan mainan itu. Sampai akhirnya dia sanggup untuk puasa sampai maghrib. Jadi para ayah sejak awal memang mengambil peran mendidik anaknya agar menjadi orang-orang saleh, agar menjadi keluarga surga min ahlil jannah. Dan ini merupakan perintah, sunnah, tradisi kaum muslimin, perintah dari Allah, sunnah dari Nabi, dan sejak awal, sejak zaman sahabat, peran ayah ibu, keluarga ini untuk membentuk keluarganya menjadi keluarga yang saleh, dengan bahasa keluarga yang surga, min surga, itu merupakan tindakan yang sudah baik. Jadi hari ini kita tinggal meneruskan gimana keluarga kita ini menjadi keluarga yang surgawi, Masya Allah. Masuk surga bareng-bareng bersama keluarga. Nanti kalau ada di antara kita yang tinggi derajatnya, Allah akan kumpulkan dengan yang tinggi derajatnya, bukan yang tinggi diturunkan ke yang bawah. Tapi karena Allah mau membelas orang yang tinggi derajatnya tadi, maka yang dibawa dari anggota keluarganya diangkat sampai bisa bertemu mereka, dikumpulkan bersama mereka. Tanpa dikurangi pahala yang tinggi tadi sedikit. Masya Allah. Itu kira-kira sekilas provokasi dan kondisi keluarga surga kelak. Dan keluarga yang akan bertemu kelak di surga bergabung itu adalah waman salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ini orang-orang yang saleh di antara mereka, ayah mereka, anak mereka, istri-istri mereka, itulah yang akan berkumpul. Kalimatnya waman salaha, yang saleh. Oleh karena itu kita harus rumuskan. Keluarga surgawi itu apa? Kalau menggunakan beberapa istilah yang ada di Al-Quran, ada istilah waman salaha min abaihim tadi. Tapi juga ada misalnya ayat tentang ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka mewarisi firdaus. Itu mereka siapa? Mereka yang memiliki 6 kualifikasi. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi ada istilah waman salaha min abaihim. Ada istilah qad aflahal mu'minun, jadi orang-orang mukmin. Juga ada ayat walladzina amanu wattabatuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang mukmin yang diikuti oleh anak turun mereka dengan iman, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami susulkan dengan mereka anak turun mereka. Kami susulkan anak turun mereka dengan mereka. Wa ma'alatnakum min amrin min syai'. Kami tidak. Nah, jadi di sini ada istilahnya wattabatuhum dzurriyyatuhum biiman. Yani
anak turun mereka mengikuti mereka orang ini dengan iman. Berarti menggunakan bahasa iman. Tapi juga ada bahasa yang berbeda dalam masalah siapa yang nanti akan bertemu mereka, berkumpul mereka. Allah berfirman, tilkal jannatul lati nurithu min ibadiya man kana taqiyya. Ini surga yang kami wariskan kepada dari hamba-hamba kami. Kami wariskan kepada hamba-hamba kami man kana taqiyya. Kami wariskan kepada hamba-hamba yang bertakwa di antara hamba-hamba kami. Man kana taqiyya. Jadi istilah yang digunakan Quran minimal ayat-ayat yang kami baca tadi ada istilah qad aflahal mu'minun. Ya, menggunakan istilah orang-orang yang beriman. Atau tadi wattaba'atum dzurriyyatuhum biiman. Keluarganya mengikuti dengan iman. Yang kedua ada istilah waman shalaha min abaihim. Orang yang saleh di antara ayahnya, istrinya dan anaknya. Yang ketiga menggunakan istilah takwa. Seperti juga di surat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Jadi keluarga surgawi adalah keluarga yang beriman, yang bertakwa, yang soleh. Nah, gampangannya gitu. Kalau menggunakan istilah Al-Quran. Keluarga surgawi itu gimana? Keluarga yang beriman, yang bertakwa, yang soleh. Dan kalimat ini saling masuk. Iman ya berarti soleh, ya soleh berarti bertakwa. Bertakwa ya berarti beriman, beriman berarti soleh. Karena orang tidak orang menjadi beriman ya kalau soleh dan bertakwa. Dan orang menjadi soleh ya kalau beriman dan bertakwa. Orang bertakwa ya harus beriman dan soleh. Oke ya, ini istilah yang saling masuk meskipun nanti kalau digabungkan itu punya penekanan. Jadi kalau ayat tadi atau istilah tadi itu kita buat strukturalisasi, maka keluarlah kualifikasi keluarga surgawi. Mohon maaf Bu Iin, ini selesainya sampai jam berapa? Sampai 14.30 kalau dari info Pak Adi. Oke. Mau Apakah ada saya jeda tanya selesaikan dulu jawab? atau mau pertanyaan seperti biasa tradisi saya? Atau mau Sepertinya saya selesaiin dulu? lebih bagus diselesaikan ya Ustaz ya, menurut saya. Selesaiin ya? Ya Oke, baik. oke. Sip, sip. Berarti saya sampai jam 13 ya? Jam 14 ya? Tafadhol. Ya, kalau tadi bahasa iman, bahasa soleh, bahasa takwa, kita buat strukturalisasi, maka begini kira-kira keluarga surgawi. Pertama, beriman sangat baik. Kan? Wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman. Nah, tentu iman yang kita pahami adalah ma wukira fil qalbi wa saddaqahul am. Yang terhujam di hati dan dibuktikan oleh amal. Jadi bukan hanya iman yang cuma di mulut. Nah, masuk kalau kayak gitu. Gitu ya, insya Allah ya. Kemudian yang kedua, taat menjalankan aturan agama terkait dengan ibadah atau muamal. Nah, taat itu biasanya dominasi kalimat takwa. Nah, gitu. Kalimat takwa itu konotasinya taat. Karena emang takwa kan salah satu maknanya imtithal awamir wajtinabun nawahi. Mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Taat. Nah, karena dalam hukum itu ada dua kategori, hukum ibadah sama muamalah, kita jelaskan di sini. Taat menjalankan aturan agama, baik yang terkait dengan ibadah atau muamalah. Masya Allah. Oke ya. Yang ketiga, memiliki akhlak yang mulia. Karena sekian banyak akhlak mulia, itu memang balasannya surga. Dan sekian banyak akhlak yang ancamannya neraka. Bayangin aja misalnya tentang ancaman orang sombong, ancaman orang hasut. Wah, nggak jadi orang surga kalau gitu. Tapi ada sekian akhlak mulia, balasannya itu surga. Memuliakan orang tua, berbuat baik sama tetangga. Masya Allah, apalagi itu. Bahkan masih makan binatang. Bagian dari implementasi akhlak.
memuliakan tamu, jujur, bahkan senyum, mengucap salam. Itu bagian dari akhlak yang balasannya surga. Nah, kalau taat aturan agama digabung akhlak yang mulia, itu biasanya menjadi istilah soleh. Orang soleh itu orang yang taat beragama dan baik. Nah, jadi ya kalau Quran menggunakan istilah iman, takwa, soleh, ya ini gabung. Iya. Nah, untuk melengkapi kualifikasi 3 di atas, dan karena perkembangan situasi untuk tambah menjelaskan, maka keluar nomor 4, memiliki pandangan hidup yang baik. Ini kaitannya dengan ada orang yang taat, ada orang akhlak mulia secara agama, tapi punya pandangan hidup yang sesat. Kategorinya ada di mana? Dulu para ulama, pandangan hidup itu masuk di dalam area akidah. Makanya masuk ke area beriman dengan sangat baik. Tapi hari ini karena saking banyaknya orang yang tetap dianggap beriman, tepatnya pandang hidupnya bahaya, maka dibikin kualifikasi berdiri sendiri. Bukan karena menambahi, tapi karena ingin menambah penjelasan. Ya ini ada orang seakan-akan imannya berarti punya pandangan hidup sesat. Misalnya sekuler, naudzubillah min dzalik. Kalau pandangan hidupnya tidak bagus, berdampak ke atasnya. Berimannya bisa nggak kokoh, taat kepada agamanya tidak baik, akhlaknya kurang mulia, gitu. Jadi beriman, kualifikasi keluarga surga, pertama beriman dengan sangat baik, tertanam di hati gitu. Anak-anaknya kokoh sekali imannya, tidak ragu menghadapi masa depan. Taat beragama, taat beribadah, muamalahnya benar, nggak suka nipu, akhlaknya mulia, pandangan hidupnya baik sekali. Untuk melengkapi keluarga surgawi, supaya terasa bukan hanya surgawi ini, maknanya ahli surga di akhirat, tapi insya Allah juga bahagia di dunia. Karena istilah baiti jannati, rumahku surgaku, itu memberikan 2 makna yang sudah pernah sampaikan awal. Makna bahwa rumahku adalah tempat berlimpahnya kebahagiaanku, yakni itu di dunia, dan juga rumahku menjadi jalan menuju surgaku kelak di akhirat. Maka keluarga surgawi yang indah adalah yang memiliki kualifikasi di samping yang nomor 4 itu nomor 5. Yang saya sebut sebagai keberkahan hidup. Gitu. Masya Allah. Kebahagiaan, kecukupan, kesehatan, kemuliaan, keamanan. Orangnya bahagia sekali. Jarang ada sedih. Boleh nggak sedih? Boleh. Tapi jarang ada sedih. Karena orang mukmin itu memang berlindung dari kesedihan. Ini a'udzubika minal hammi wal hazan. Semoga cukup, nggak sampai kekurangan. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Kalau berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Semoga sehat. Allahumma inni, Allahumma afini fi jasadi, afini fi sam'i, afini fi basari. Sehatkan badanku, sehatkan pendengaranku, sehatkan penglihatanku. Islam ya Allah. Semoga mulia warfa'ni. Rabbi fili warhamni wajibuni war. Terus semoga aman. Warzukni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Karena Allahumma inni a'udzubika min ghalabati taini wa qahrir rijal. Yakni berlindung dari laki-laki yang mengancam atau menjajah. Jadi nggak aman, jadi tidak nyaman. Ini keluarga surga. Ini namanya hasanah fid dunya wal akhirah. Masya Allah. Ini keluarga indah sekali ya. Semoga di Ramadan kali ini tanggal berapa ini? 14 ya. Allah kabulkan 15 pembahasan apa ya? ini. 14. 15. Kayaknya udah ada ketupat mau munggahan orang-orang Ustaz. Oh gitu. 14 hari. Semoga pembicaraan ini menjadi doa dan Allah kabulkan semua. Amin. Kita menjadi keluarga yang seperti ini. Ini Masya Allah, ini berarti
Di dunia berlimpah-limpah, bahagia sekali, di akhirat masuk surga. Itu contohnya ternyata banyak keluarga kayak gitu itu. Coba teh dikasih contoh. Ada keluarga Nabi Ibrahim, itu yang diangkat oleh Allah sebagai contoh, sebagai keluarga. Meskipun awalnya mengalami proses yang luar biasa di awal, karena perjuangan, tapi ia menjadi keluarga mulia di dunia, mulia di akhirat. Yang tak kalah lah, bukan nggak kalah, pada urutan yang juga di level setelah para nabi, tentu Rasulullah di segalanya sudah. Ada keluarga Abu Bakar, kayak nggak pernah susah di hidup. Abu Bakar itu membuat orang itu bisa iri 1000 kali. Kayaknya nggak pernah susah hidup itu. Udah kayak gitu, surganya bersama orang-orang mulia. Abu Bakar radhiyallahu taala. Demikian keluarga Umar. Gitu. Jadi benar-benar orang mukmin itu memang dibimbing oleh Allah, dibimbing oleh agamanya untuk menjadi orang yang berkah di dunia dan di akhir. Jangan pernah punya pandangan menjadi orang mukmin, jadi orang taat itu berarti menjadi orang yang akhirnya dihina-hina. Enggak selalu. Gitu. Insya Allah berkah hasanah fid dunya wal akhir. Kenapa? Karena kita ini adalah hamba dari yang memiliki alam semesta. Tapi sekiranya di dunia, akibat ketaatan kita kepada Allah, kalau Allah uji, ya nggak apa-apa, kita tenang, itu namanya sabar. Gitu. Akibat kita ingin taat kepada Allah, kalau akhirnya Allah uji, ya nggak apa-apa. Kita sabar, kita mohon perlindungan kepada Allah. Makanya kita minta dilindungi dari ini, dilindungi dari ini, dilindungi dari ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Ia ciptakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cari yang buruk-buruk kita berlindung. Yang susah-susah kita berlindung. Gitu. Yang fitnah-fitnah kita berlindung. Karena apa? Karena kita memang berharap mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Kita lanjut nih. Ini adalah kualifikasi keluarga yang insya Allah kelak berkumpul di surga. Tantangannya nih, nah ini akan ada contoh. Mungkin lanjut. Mohon maaf, ini saya coba ingin angkat keluarga Abu Bakar. Keluarga Abu Bakar itu kan keluarga enak sejak zaman jahiliyah. Ketika masuk Islam, akhirnya bahagia. Karena ia pertama kali orang masuk Islam. Waktu masuk Islam, kokoh keluarganya. Nggak kesentuh pula oleh Abu Bakar itu. Jadi Abu Bakar itu kalau siang suka sholat, dan kalau baca Quran, itu menangis. Dan menangis agak keras suaranya. Orang-orang bingung lihat Abu Bakar nangis, tapi nggak diapa-apain. Ya udah nangis aja. Melihat Abu Bakar aja bengong. Kenapa bisa nangis baca bacaan begitu? Baru tahu itu Al-Quran padahal. Terus punya putri yang luar biasa. Ada Aisyah. Ada Asma. Terus Asma binti Abu Bakar. Terus ada lagi yang menjadi istrinya Tolha. Namanya, kalau lupa. Istrinya Tolha. Kalau nggak salah. Ummi Kulthum kalau nggak salah. Kan namanya mereka sama-sama kan? Mereka. Terus ada namanya Abdurrahman. Ya ini keluarga yang indah sekali. Gitu. Orang punya anak kayak Aisyah satu aja udah cukup punya anak kayak Aisyah satu aja. Jadi istri kok istrinya Rasul kan? Masya Allah. Dan Allah limpahi Abu Bakar kehidupan yang nyaman dan kemuliaan yang tinggi. Ini contoh keluarga Abu Bakar. Orang-orang ini dihadirkan oleh Allah. Bahkan sampai disebut sebagai asyra mubasyarah bil jannah. 10 yang dijamin masuk surga. Begitu profil keluarganya. Tapi adakah yang tidak begitu? Yang diuji oleh Allah? Ada. Bolehkah kita kemudian menyimak? Silahkan. Sekira suatu saat kita diuji oleh Allah, kita ikuti mereka-mereka itu. Karena memang urusannya bukan hanya di sini. Yang paling pokok kelak adalah di akhirat. Gitu.
Keluarga Ibrahim alaihissalam mengalami situasi awalnya nyaman, dia hidup bersama sampai kemudian ada ujian yang besar sekali itu, membawa Hajar ke Mekah, meninggalkan Hajar, ujian pertama kali. Sebelumnya ada ujian kan ya, tentang dengan keluarga dengan kaumnya. Sampai akhirnya harus menyembelih Ismail. Udah luar biasa, ini berat. Harus meninggalkan Hajar seorang diri di tanah yang nggak ada tanamannya. Tapi itu semua berbuah keindahan. Akhirnya Allah angkat Ismail jadi nabi. Dan keluarga ini menjadi contoh sepanjang sejarah kehidupan. Karena Allah jadikan anak turun Ibrahim semua menjadi imaman lil muttaqin. Pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, yakni diangkat oleh Allah jadi nabi. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, waj'alna lil muttaqina imama. Ini juga keluarga yang luar biasa. Tapi ingat, ya, semua hasil indah berawal dari perjuangan yang berat. Ya, tidak ada rumus gratis makan siang ya. Itu juga berlaku di dalam kaidah di dalam pengambilan keputusan yang juga masuk dalam ilmu usul fikih, lebih tepatnya di maqasid syariah yang namanya astagfirullahaladzim bidzoman al-kharaj bidzoman, bahwa semua keuntungan itu harus berbanding dengan tanggungan. Seberapa besar kau menanggung, sebesar itulah akan keuntungan atau yang kau dapatkan. Nah, kalau di dalam teorinya bisnis modern, itu namanya high risk, high return, low risk, low return. Keluarga Ibrahim mengambil peran sebesar itu, kasih high return. Abu Bakar mengambil peran sebesar kayak gitu, high return. Umar juga mengambil peran sebesar kayak gitu, high return. Masya Allah. Punya anak kok kayak Ibnu Umar. Nanti Ibnu Umar punya anak namanya Nafi. Nafi punya Amar namanya Salim. Masya Allah. Itu semua ulama-ulama besar. Makanya sampai ada silsilah riwayat dari Salim, dari Nafi, dari Ibnu Umar, itu riwayat yang jelas-jelas sahih. Disebut dengan silsilah dhahabiyah. Yakni riwayat emas. Saking hebatnya keluarga ini. Termasuk keluarga-keluarga lainnya. Seterusnya. Dan yang kami sebutkan tadi, posisi sosialnya luar biasa. Ini Nabi, ya, bukan posisi sosial ya. Tapi kan akhirnya menumbangkan kekuasaan dolim itu. Semua akhirnya taat Nabi Ibrahim. Abu Bakar khalifah, Umar jadi khalifah. Jadi orang mukmin itu punya teladan yang indah untuk diteladani hidupnya. Gitu. Insya Allah. Hasanah fid dunya wal akhirah. Semoga Allah mudahkan. Tapi yang paling penting apa? Kita berkumpul bareng-bareng kelak sama keluarga kita yang kita cintai ini kelak masuk surga. Makanya pastikan cintanya benar ya. Padahal kita lanjut. Nah, tantangannya ini saya coba simplifikasi menjadi 4 ya di dalam kehidupan kita hari-hari untuk mewujudkan keluarga surgawi. Pertama, kondisi masa kini dengan globalisasi internet lain-lain yang membuat informasi itu berlimpah-limpah di otak kita, yang membuat kita akhirnya terkadang tidak fokus, gitu, saking banyaknya perkara. Jadi nggak fokus untuk nekuni tadi, nekuni keimanan, gimana anak-anak imannya menjadi kokoh, nekuni ibadah, nekuni akhlak, dan lain sebagainya. Dengan kondisi seperti yang sekarang kita rasakan, seluruh input peradaban masuk ke kita, input budaya masuk ke kita, produk apapun masuk ke kita yang bisa aja membuat kita goyah. Yang awalnya perkara itu sudah dianggap berat, sekarang dianggap ringan. Bisa jadi. Dulu makan syubhat berat, sekarang makan syubhat dianggap biasa karena udah biasa syubhat.
nggak jelas halal haramnya. Di sini para ayah ibu tidak boleh tutup mata, terutama kepada anak-anak yang sekarang masih milenial ya. Ketika masih punya anak di bawah 20 tahun, pastikan kita yang benar komit memperhatikan perkembangannya. Mereka punya orientasinya, mereka punya ini sendiri. Gitu. Kalau dia sudah nggak rajin sholat, wah udah repot nanti pilih. Ya. Kalau sholatnya udah masih ya, wis sudahlah. Itu berarti sudah menjadi tantangan tersendiri. Termasuk kalau konteks pergaulannya sudah mulai berani-berani, dulu orang memandang lawan jenis itu aib. Sekarang memandang menjadi sangat biasa. Dulu menyentuh itu aib, sekarang menyentuh biasa. Maka ini kayak gini perlu mendapatkan perhatian serius. Yang kedua, perubahan budaya masyarakat. Ya. Karena pergeseran informasi, ada pergeseran budaya. Ya, semoga kita tidak yang termasuk bergeser ke buruk, tapi bergeser ke yang baik. Budaya ini mulai dari urusan pakaian, urusan jargon hidup, apa semuanya. Ya, dengan dinamika yang berada, komitmen beragama bisa luntur. Hedonisme diam-diam menjadi pilihan yang menarik, bahkan di tengah Islamisme, yakni Islamisme yang hedonis gitu. Itu juga menjadi bagian dari tantangan. Allah izinkan kita menikmati hal-hal profan atau hal-hal yang hedon, tapi kita tidak boleh jadi hedonis. Begitu hedonis, maka Islamisme ini tergerus karena banyak sekali aktivitas Islam yang memang bertentangan dengan hedonisme, foya-foya dan lain sebagainya. Tapi lebih ke arah kesederhanaan, komitmen, memberi, dan lain sebagainya. Nomor 3, orientasi hidup tantangannya. Akibat 1 dan 2, orientasi hidup bergeser. Gitu. Dari orientasi hidup khasanah fid dunya wal akhirah menjadi khasanah fid dunya titik. Sampai tidak sadar bahwa akhirat itu ada. Baru sadar setelah pensiun. Bahasa ini kan masih mudah dipahami ketika pemirsa kita semua ini orang yang dimudahkan oleh Allah untuk taubat. Tapi bahasa ini, kalau di anak-anak yang belum, wah, yang masih hedon-hedon gitu, nggak masuk di otaknya sama sekali sudah. Karena hidup itu ya tidak ini. Gitu. Alih-alih bicara akhirat. Dunia aja belum lengkap, Ustaz. Oh, itu jadi repot sudah. Hari-hari isinya ngejar kesenangan. Orientasi hidup menjadi tantangan tersendiri untuk membangun keluarga yang surga. Terutama kami ulangi lagi, di anak-anak yang tumbuh remaja. Pastikan orientasi hidupnya kemana. Pastikan orientasinya hidup itu Islami. Tujuan hidupnya jelas, visi hidupnya jelas. Karir path-nya ke arah mana? Terus untuk apa dia berkarir, apa dia berbisnis? Itu harus clear semua. Karena kalau tidak, nanti akan mengulangi orang tuanya yang baru taubat setelah umur 60, 50. Akhirnya terjadi konflik. Karena ayahnya sudah kenceng, anaknya masih hedon karena udah tumbuh hedon sekian tahun. Belum punya orientasi yang benar sejak awal. Karena baru ketahuan di ujung. Nah, ini juga tantangan. Terakhir, meningkatnya tuntutan hidup. Diam-diam kita akhirnya banyak kemauan. Begitu banyak kemauan itu lah apa urusannya sama surga. Begitu banyak kemauan, akhirnya amalnya jadi sedikit. Gitu. Karena surga nggak bisa dibeli dengan perkara murah. Karena tuntutan hidup pada puncaknya bisa agak buram dan agak
rabun terhadap hukum, halal haram menjadi rabun karena meningkatnya tuntutan hidup. Akhirnya amal-amal kebaikan menjadi nomor sekian, semuanya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang merupakan keinginan hidup, yang merupakan tuntutan hidup yang diciptakan sendiri. Kalau enggak juga biasa aja. Ini semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjadi tantangan kita mewujudkannya. Tapi insya Allah kita komit. Kita, anak turun kita, keluarga kita insya Allah akan menjadi keluarga yang beriman, yang bertakwa, yang soleh. Yang merupakan ciri keluarga yang surga. Nah, terus gimana ini langsung ya, berkejar-kejaran dengan waktu ya. Tidak terasa sudah 13.45. Gimana langkahnya? Kami hadirkan 8 langkah supaya langsung konkretnya. Yang pertama, penanaman iman dan nilai iman sejak dini kepada siapapun di tengah keluarga kita, termasuk para mantu. Nah, menanamkan iman ini bisa mengikuti langkah Nabi. Nah, itu langkah kecil tapi ini keren. Ya gulam, wa'allimuka kalimat, kata Nabi kepada Ibnu Abbas waktu usia 6. Hei bocah, saya ajarkan kau kalimat. Ikhfadillah yakfadka, jagalah Allah, Allah akan menjaga, ditanam. Hai anakku, hai cucuku, hai mantuku. Rabb kita, Allah. Rabb kita mencipta kita. Allah menciptakan kita. Allah menghidupkan kita. Allah ngasih makan kita. Allah ngasih minum kita. Allah ngasih rempat kita semua. Allah yang mengurus kita. Maka kita harus menghamba hanya kepadanya kita menghamba. La ilaha illallah. Kalimat kayak gini ini masuk. Jangan dianggap remeh. Hai anak cucuku, siapa pencipta kita? Allah. Itu diulang-ulang masuk. Kepada pencipta kita harusnya gimana? Beriman. Harus apa lagi? Taat. Harus apa lagi? Harus apa lagi? Kalimat ini bisa menjadi sihir kalau dijalankan dengan baik, keluar dari hati yang tulus. Bisa terhujam di hati anak-anak, termasuk di hati pasangan. Hai istriku, hai suamiku. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Makanya kerjanya yang benar. Nggak usah ngelanggar aturan. Oke ya. Ini pertama. Kedua, pembiasaan ibadah. Tidak boleh ibadah baru dibangun setelah besar. Harus dari kecil. Kalau nggak dari kecil, ibadah itu. Terutama sholat. Termasuk puasa. Kalau dari kecil nggak dibiarkan saum, Mbak, gede pun juga berani nggak saum. Apa Ustadz mungkin bisa diterjemahkan? Itu bahasa orang Jakarta Utara. Masya Allah. Itu yang nggak jelas, nggak kuat, nggak komit, nggak beretika, itu Tahu orang Jakarta Utara punya bahasa begitu dari mana? Kan umumnya Jakarta Utara. Jadi yang kedua itu pembiasaan ibadah. Pembiasaan ibadah dari kecil. Nanti insya Allah kalau dari kecil sudah sejak umur 4 tahun sudah dikenalkan ibadah, sholat, jajar wudhu. Ya, TK besar lah, itu sudah bisa diajarkan. Insya Allah kuat. Mau dia nanti gede kayak apa, nggak bakal ninggalin ibadah. Terutama sholat. Tapi kalau nggak diajarkan, udah gitu. Dikit-dikit aja. Ini bisa nih, bahkan terkadang kita temui ada hal yang ada anomali. Misalnya ada orang dengan ijazah akhirnya bisa berhijab. Tapi dia tidak punya memori ibadah yang ketat. Itu bisa lewat. Karena ibadah ini kan hari-hari dan memang menyibukkan. Gitu. Sholat 5 waktu itu kan kalau di rumah sih nggak apa, kalau pas pergi itu kan harus berhenti. Harus nyari tempat parkir. Itu kalau tidak punya kebiasaan kokoh, lewat. Udah di rumah aja deh ntar. Gitu. Lewat. Jadi sayang ketemu
dikurangi waktu bersama istrinya gara-gara ingin ngejar sampai di rumah. Ujungnya akhirnya nggak ngejar waktu maghribnya misalnya. Tapi kalau orang tahu sadar, ya udah kita minggir dulu. Jadi pembiasaan ini Masya Allah. Harus dari kecil. Ya, kalau sudah dewasa berarti harus lebih kenceng. Terutama bab sholatnya. Kalau satu sholat aja udah sembarangan, sudah tanda-tanda sudah alarm merah itu. Minimal kuning. Termasuk ibadah yang juga pembiasaan ada saum, ibadah-ibadah sunnah yang lain kayak Qiyamul Lail, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya. Dan ini tentu di bab-bab yang berat ini, yang paling gampang itu menggunakan keteladanan. Jadilah ayah ibu yang rajin beribadah. Nanti anaknya insya Allah ikut. Insya Allah ikut. Tapi kalau ya ibunya enggak, ya anaknya enggak. Gitu. Oke ya. Nomor 3, pencerahan tentang muamalah yang benar. Dari kecil, diajari jual beli yang benar. Kalau beli gini loh dek, kalau ini gini dek, awas ya, jangan sampai ngutil ya. Diyakini kalau ambil bala-bala 4-4, kalau nggak punya duit ya nggak usah. Awas kalau sampai ketahuan. Biarkan ini, kasih punishment. Sampai pernah perkara haram masuk ke badanmu, hati-hati. Itu termasuk, bahkan sebagian ulama menekankan urusan muamalah lebih genting daripada urusan ibadah. Istilahnya kalau salah kepada Allah dengan minta maaf. Kalau salah kepada orang sampai makan haram, naudzubillah. Ada kisah kecil, ada keluarga yang taat beragama itu, kedapatan anaknya ngambil mangga tetangga. Ya karena nggak pernah ngambil mangga tetangga, makanya kedapat, kepergok, ngambil kak, ketangkep. Kira sudah ketahuan ngambil tetangga. Oleh ibunya, langsung dibeliin mangga sekarung. Ini cara ibunya menghukum anak ngambil tetangga. Disuruh makan di depannya. Sampai muntah-muntah. Kata ibunya, kamu kan hanya ingin mangga satu. Kenapa harus nyuri? Kenapa nggak bilang sama ibu? Nih tak kasih sekarung. Kamu habisin. Kalau masih kurang, sekarung lagi. Sejak itu kapok anaknya. Itu contoh gimana seorang ibu mendidik anaknya agar benar-benar tidak pernah menyentuh barang haram. Apalagi sampai berani ngutil waktu jajan di kelas, sekolahan. Bilang 4, ngambil 4, bilang 2, dan lain sebagainya. Ya, itu termasuk pencerahan dalam bab muamalah begitu. Termasuk muamalah yang lain nanti apa itu muamalah, kan ada jual beli, ada minjem, ada sewa nyewa, apa saja bentuk muamalah diperhatikan anaknya. Kok kamu bawa motor siapa nih? Teman, minjem atau apa? Udah bilang belum? Gitu-gitu. Memang harus cerewet. Ya, asal tidak dianggap cerewet aja. Harus tekun kira-kira gitu, bukan cerewet. Nomor 4, mohon maaf. Nomor 4 adalah pendidikan wawasan. Sebentar. Pendidikan akhlak di tengah keluarga. Yakni maksudnya apa pendidikan akhlak ini? Sebentar. Oke. Langkah keempat, harus ada pembinaan akhlak secara intens. Gimana para ayah ibu membina akhlak anaknya? Bisa ngambil perannya itu, bisa ngambil tentu dari keteladanan ya. Masing-masing langkah insya Allah kan sudah bisa dilihat di proses pengasuhan. Mengajari beberapa akhlak pokok. Caranya dengan keteladanan. Caranya dengan pembiasaan. Caranya dengan reward punishment. Caranya dengan peraturan. Gitu. Kita ngambil apa dulu? Jujur. Sampai tumbuh akhlak jujur. Disiplin. Sampai tumbuh akhlak disiplin.
Gitu. Apalagi, nah khusus akhlak ini memang peran orang tua menjadi penting. Bahkan pengasuhan itu sebenarnya menanamkan akhlak. Karena kalau kognitif bisa ke sekolah. Dan cara paling bagus keteladanan. Kalau ibunya sabar, anaknya ikut sabar. Ibu disiplin, insya Allah disiplin. Gitu ya. Tapi memang diperhatikan betul akhlaknya mulia. Tidak ada kalimat buruk, tidak suka menghinakan teman-temannya, nggak ngomong kasar, nggak ngomong kebun binatang. Berikutnya ayo kita hidup sehat. Agar kita ini sehat dan bahagia kalau sehat. Kepalanya orang sehat, Rasulullah SAW. Pola hidup sehat ya, insya Allah ini nggak usah diterangin. Asal kita bisa menahan keinginan aja, insya Allah sehat. Nah, tinggal keseimbangan itu biasanya antara kesibukan sama istirahat ya, jangan sampai berlebihan. Makanya tidak boleh melebihi batas. Berikutnya nomor 6, pembangunan wawasan dengan diskusi dan sejenis. Nah, ayah ibu bisa punya kegiatan diskusi dalam rangka pengembangan wawasan. Sehingga nanti wawasannya itu Islam, pandangan hidupnya baik. Terkadang hanya ada di fokusi ibadahnya saja, tapi nggak pernah diajak diskusi, tiba-tiba punya pandangan yang aneh. Apalagi di bab besar, kayak tentang masa hubungan hubungan pekerjaan, gitu kan. Gimana konsep agama dengan dunia, harus clear pandangan hidupnya. Ada terkadang taat, tapi ternyata sekuler, gitu. Karena hanya bab sholat aja, selebihnya sekuler ler-ler, gitu. Ini perlu. Nah, disinilah yang sering saya katakan, menjadi ayah itu memang menjadi manusia itu memang boleh tidak bisa dan boleh banyak kurangnya. Namanya juga manusia. Tapi kalau jadi ayah itu harus hebat semuanya, gitu. Kayak gini-gini harus mengikuti. Nah, terkadang kita juga nggak jelas kan, makanya juga ayah itu harus belajar. Nanti kalau anaknya nanya gimana belajar gitu, kan nggak bisa, aduh ayah nggak ngerti. Lah apa ya mah ya ngertian gitu. Nah, itu repot kita kalau kayak gitu. Oke, yang terakhir, kembangkan suasana baik dan harmonis di tengah keluarga. Salah satu bentuknya lebih banyak senyum. Jangan jadi pejabat di rumah. Jadikan anakmu mitra. Pandailah engkau tertawa dan tersenyum. Yang humor itu bagus di rumah. Jadi di rumah itu suasana itu, nyenengin gitu. Abah dateng, abi dateng, dia senang nih. Iya bapak datang. Nah, kalau suasana di rumah itu bahagia, juga mendukung 4 di atas. Pembangunan iman juga enak, ibadah juga. Karena anak ngebonding. Gitu. Diskusi juga enak, ngajak sehat juga enak. Tapi kalau suasana itu mencekam di rumah, itu berdampak kemana-mana. Gitu. Dan jangan punya anggapan anak. Keluarga soleh itu keluarga yang nggak ada tertawanya. Justru kata Umar, jadilah hai para ayah, kalau di rumah seperti anak kecil yang manja pada ibunya. Dan Nabi diceritakan oleh Aisyah kalau di rumah itu dohakan bersama, suka tertawa, suka senyum, jadi humoris. Makanya ada tentang bercandanya Nabi. Karena emang suasana rumah itu harus harmonis. Dan ini insya Allah akan bisa membonding seluruh kegiatan 6 di atas, mulai dari menanamkan iman, pembiasaan ibadah, muamalah, akhlak yang mulia, hidup sehat, wawasan dan diskusi ini. Ini kalau kita suasana hidupnya bahagia, anak gampang diraih. Tapi kalau suasana mencekam repot, ya susah diraih. Tapi ujungnya semua ini itu pemberian Allah. Apalagi situasi yang seindah ini. Di dunia bahagia, mulia, sehat semuanya. Di akhirat masuk surga, kumpul bersama keluarganya. Masya Allah. Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bolehkah kita mengharap? Boleh. Bahkan wajib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oleh karena itu, kita wajib mengusahakan ini dengan sebaik-baiknya dan juga wajib berdoa dengan sebanyak-banyaknya serta tawakal dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat terakhir ada pernyataan. Makanya kita harus rajin-rajin berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Kita juga hablana minas salihin. Kita juga rajin berdoa, Allahumma aj'alna wa ahlana wa azwajana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wal khair wa la tas'alna wa iyyahum min ahlil zahir. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami jadi orang-orang baik. Jangan jadikan kami, keluarga kami, orang-orang yang buruk. Ini semua doa-doa yang harus terus dipanjatkan. Makanya perlu ketulusan cinta agar doanya itu benar gitu. Tapi kalau setiap hari pasangan itu saling membenci, nggak ada harmoni, boro-boro doa. Harut. Kalau kita merhatikan kemarin materinya Kang Cahyadi, begitu konflik langsung remuk, wah ribet, wah sudah. Nah, kayak gitu ya nggak jadi keluarga surgawi. Makanya dipahami betul itu 5 fase pernikahan agar kita bisa mencapai ini dalam dinamika rumah tangganya itu. Karena tidak mungkin rumah tangga tanpa dinamika. Nah, karena ini kan tataran norma yang indah. Semoga kita bisa menjalani. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga menginspirasi. Pas jam 4, jam 2. Jam 14 Ustaz ya. Baik, jazakallah khair Ustaz Muslimin Fauzi untuk kuliah tematik kita pada siang hari ini, meskipun suasana agak sedikit sepoi-sepoi ya. Siang-siang yang menggoda untuk istirahat ya, Masya Allah kita masih tetap berada di Zoom untuk Amin. ini. Di zona ilmu ya. Iya betul, insya Allah semoga mendapat ketenangan, rahmat, dan dinaungi sayap-sayap malaikat ya, kan orang yang ada di majelis ilmu katanya diberikan ketenangan, Masya Allah. Baik Ustadz yang dirahmati Allah, juga peserta kuliah tematik Formula Hati Institute, di chatroom sudah masuk pertanyaan dari Ibu Mindrianingsih, kalau tidak salah menyimak tadi saya sudah membaca-baca sedikit. Beliau ada 2 pertanyaan ini Ustadz, sepertinya bersambung ya, panjang. Izin saya membacakan, nanti setelah itu baru peserta yang raise hand dipersilakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, membentuk keluarga surgawi itu skupnya sampai mana? Apakah hanya keluarga inti saja? Untuk terbentuknya keluarga surgawi itu perlu ada kolaborasi dalam anggota keluarga. Bagaimana membangun kolaborasi tersebut? Dan selanjutnya ada tambahan lagi, dan bagaimana agar visi keluarga surgawi itu menjadi visi bersama, dan bagaimana strategi untuk membangun keluarga. Masya Allah, ini semuanya how, pertanyaan yang how Ustaz, jadi jawabannya pasti panjang lebar ya, Masya Allah. Satu-satu kali ya. Ya oke, yang pertama dulu ya Ustadz, pertama itu apakah cuman ini hanya skupnya keluarga inti saja, dan kalau perlu ada kolaborasi, seperti apa kolaborasinya? Karena biasanya keluarga inti itu nanti ada intervensi ya dari mertua maupun orang tua, jadi seperti apa mekanismenya Ustadz? Yang pertama itu bisa mencakup keluarga non inti, karena di Quran itu aba berarti itu kakek nenek ke atas, abna anak cucu ke bawah, azwat isi istri, jadi melebar tergantung sejauh mana kita mampu meraih. Kalau ternyata bisa sampai ke kanan kiri, bagus. Gitu. Ya. Tapi kelihatannya kalau ayat ini, karena kan ke bawah ya, bukan menyamping ya. Karena menyamping sudah punya masing-masing kan. Gitu. Ke ayat ke bawah, ke atas atau ke bawah. Kalau menyamping udah punya masing-masing kan, masing-masing saudara kita udah punya ke bawah masing-masing kan. Kelihatannya, tapi nggak tahu. Tentu intinya keluarga besar itu bisa. Perlukah kolaborasi? Wajib. Mewujudkan norma semulia ini nggak bisa sendiri. Kalau ayah sendiri, ibu sendiri, mertua sendiri, apa sendiri, nggak kolaborasi, bisa pincang. Apalagi kalau beda-beda pandangan, Pak, udah repot. Maka diperlukan koordinasi dan kesepahaman di dalam pengasuhan. Koordinasi kesepahaman di dalam menjalankan budaya keluarga. Memang salah satu caratannya bagi yang tinggal di rumah mertua, ini yang harus pandai-pandai. Gitu. Karena yang punya rumah mertuamu. Sehingga engkau tidak memiliki keluasaan untuk menjalankan misi atau visi. Tapi ya pandai-pandailah kalau memang belum mampu ya untuk bisa membangun kolaborasi sehingga tetap rumah tanggamu yang baru bisa terbangun dengan sangat baik. Tapi kolaborasi wajib. Dan kolaborasi itu ternyata
dua syaratnya. Yang pertama adalah kesepahaman di dalam konsep, sehingga menuntut ilmu yang cukup. Kalau kita tahu ilmunya segini, ya kita ketemu di titik ini aja. Gitu ya. Yang kedua adalah kecerdasan emosi bersama orang. Kan ada orang yang nggak bisa bersama orang. Ada orang yang, ayo gampang, udah gitu. Itu kecerdasan emosi. Bisa sama orang itu bisa. Gitu. Itu baru kolaborasi. Kalau enggak, emang nggak bisa kolaborasi. Wallahu a'lam. Oke, lanjut. Tadi itu poin pertama. Poin kedua apa? Yang kedua, bagaimana kolaborasinya, kemudian bagaimana agar visinya itu sama, Ustadz. Jadi menyamakan visi antara keluarga inti dan mertua. Jadi sebetulnya kan kalau mertua itu atau orang tua kita biasanya akan menggunakan pola asuh atau pola yang mereka sudah jalankan bertahun-tahun ya, dan mereka menganggap itu yang benar gitu. Nah, ini bagaimana menyelaraskan antara strategi untuk membangun keluarga surgawi dengan pokoknya intinya nih mungkin antara keluarga inti dan keluarga kanan kirinya mungkin ya, menjadi visi bersama gitu. Demikian Ustaz. Betul. Memang ada dua pasal dalam hubungan ayah ibu kan ya. Ayah ibu itu pasti benar. Pasal kedua kalau salah kembali ke pasal pertama. Tapi enggak lah, ayah ibu sekarang udah baik-baik. Dulu ayah, yang dulu kali. Jadi kalau gimana bangun kolaborasi, ternyata sekilas tadi saya ini ya. Dua hal yang dilakukan. Yang pertama, luaskanlah wawasanmu dan pandanganmu, sehingga area kau bermain itu luas. Yang menjadi tantangan itu kalau kita sempit, sehingga ini nggak bisa nih, ini nggak bisa, ini salah. Tapi kalau kita tahu, oh ini bisa gini kok, bisa gini, karena wawasan kita luas. Nah, orang yang pengalaman kami kepada orang yang luas wawasannya gampang kolaborasi. Gitu. Kalau yang sempit susah, karena akhirnya dibatasi oleh ilmunya kan. Wah ini udah nggak bisa nih. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi meningkatkan kecerdasan emosi, terutama interpersonal. Gitu. Ya ini yang memang bisa sama orang itu bisa. Gitu. Kan ada orang sama mertua udah kayak temen. Ada orang kayak mertua masih tetap aja sungkan, Pak, iya Pak. Gitu. Ada orang tuh udah ngopi bareng apa-apa gitu. Itu memang kecerdasan emosi. Nah ini kalau orang bisa bangun dua hal, insya Allah kolaborasikan. Karena toh nanti ujungnya kolaborasi itu menuju titik tengah atau titik satu yang disepakati. Karena hanya ada tiga kemungkinan. Menuju titik tengah berarti dua-duanya turun, atau menuju titik satu ke kanan, berarti yang kiri berarti ekstrim ke kanan ngikuti, dan bisa aja. Atau ke kiri, yang kanan ikut ke kiri, selesai. Kolaborasi kan gitu aja. Gitu. Dan mungkin dijalankan dengan kondisi apapun. Nah, supaya sudah terjadi, engkau siap, supaya bisa menjadi visi bersama gimana? Sering dialog, sering duduk. Jadi komunikasi dengan keluarga itu memang harus intens. Jadi dan termasuk bahas perkara-perkara kayak gini, tidak harus komunikasi urusan makan dan minum. Kita makan apa nih? Kita semur jengkol enak. Nggak harus kayak gitu. Omongan kayak gini boleh diskusikan nih, kita nih gimana nih anak. Kita boleh nggak bikin gini. Jadi kalau sering dialog, nanti terbentuk itu namanya visi bersama. Karena visi itu lahir dari informasi. Informasi lahir dari mana aja. Nah kalau masing-masing membuat informasi yang seimbang di antara dengan yang lain, terbangun visi bersama. Wallahu a'lam. Baik, demikian jawaban dari Ustadz untuk pertanyaan Ibu Mindrianingsi yang Masya Allah semuanya how ya, jadi pertanyaan itu cukup panjang. Baik, sudah dijawab, semoga bisa mendapat pencerahan. Untuk Pak Adi nanti dulu ya sebentar ya, mungkin ini sebentar. Saya persilakan Bu Yuli dulu ya sebentar ya untuk bertanya langsung, nanti setelah itu di chatroom lagi. Disilakan kepada Ibu Yuli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Ustadz sempat menyebutkan tentang kondisi masa kini ya Ustadz ya, itu hedonisme di Islam. Bisa Ustadz kasih contoh Ustadz tentang hal itu? Terus yang kedua pertanyaannya, tadi pastikan remaja kita berorientasi Islam secara benar. Jadi misalkan untuk apa dia berkarir lah, itu mohon dijelaskan lebih jelas lagi Ustaz. Terima kasih. Iya, jadi
Ini ada ungkapan dulu, saya baca buku lama tentang materialisme yang telah menggurita bahkan di tengah orang yang beragama. Sehingga agama bahkan dieksploitasi untuk materi. Dari materi lahir budaya, namanya hedon. Hedonisme itu kan anak turun dari materialisme, yakni hidup ke arah materi, foya-foya, dan seterusnya. Ketika lahir budaya ini, sementara ada arus Islamisme yang kuat, gitu kan? Maka orang Islamisme itu juga ingin taat beragama, tapi dia udah terlanjur hedon, gitu. Makanya suka saya sebut Islamis hedonis. Yang salah satu budayanya itu bisa beragama dengan cara foya-foya. Misalnya ini lebih mementingkan umroh dengan wisata sekitarnya dan tidak cukup empati kepada samping rumahnya yang kekurangan uang 1 juta per bulan, nggak bisa makan. Itu sebenarnya salah satu fenomena Islamis hedonis. Karena pada waktu umroh, diam-diam bukan umroh, belanja di Jeddah yang paling aman. Belanja di Jeddahnya itu. Karena diam-diam bukan umrohnya. Tentu tidak semua umroh kayak gitu ya. Kita juga senang umroh sebenarnya. Diam-diam bukan khusyuknya di Masjidil Haram, tapi jalan-jalannya ke Turki, itu yang paling enak. Cuman harus mampir umroh. Mampir umroh bagian dari Islamisme. Jalan-jalan ke Turki hedonismenya. Tapi jangan sampai ke Romawi, ke Italia. Kalau Italia itu kan hedon murni, harus Turki, Istanbul, gitu, kira-kira gitu, supaya ada Islamismenya. Paham nggak kira-kira? Tapi nggak dilarang ke Italia juga ya Ustadz ya? Nggak, ya silakan aja. Tapi kan orang yang akhirnya orang-orang yang sudah tahu buat malu kalau ke Italia langsung, pasti harus ke Istanbul dulu pasti, atau mana dulu baru ke Eropa. Sementara kemiskinan membuncah di kanan kirinya. Itu salah satu bentuk. Meskipun ada fenomena menarik, Bu, ini sebuah data ilmiah untuk anak milenial. Anak milenial itu hedon, tapi suka berderma. Ini juga aneh gitu. Anak milenial itu hedon, suka di kafe, suka makan nanas, suka makan kayak gitu. Anak hedon kan? Tapi anak milenial ternyata orang yang suka berderma. Mungkin karena dia suka biasa ngafe dengan mahal, ya udah deh. Makanya yang crowdfunding itu sekarang gede. Kalau bisa nyentuh mereka itu. Karena mereka ngeluarkan 100.000, 200.000, udah lepas aja kayak orang ngafe aja. Jadi fenomena-fenomena. Tapi apakah itu salah? Tidak salah sampai pada batasnya. Tapi kalau melampaui batasnya, sehingga akhirnya justru kesempurnaan berislamnya itu kalah oleh hedonismenya, ya akhirnya ya hedonismenya yang harus dihentikan. Kayak tadi misalnya, untuk jalan-jalan wisata rohani ya, mau bayar mahal, misalnya gitu. Tapi untuk wakaf, awal. Loh kan padahal sama-sama amal soleh. Itu contoh kecil. Apalagi yang sangat penting untuk peningkatan kapasitas agamanya apa misalnya. Ikut les Quran. Enggak ke Uber sama sekali. Tapi untuk yang lain ke Uber. Itu juga beberapa contoh. Dan salah satu fenomena yang semoga itu tidak berkembang, itu turunan dari Islamis hedonis, itu adalah spiritualis individualis. Itu mirip. Orang-orang yang sangat taat beragama tapi individualis. Gitu. Ya udah nggak mau tahu tentang kanan kiri. Yang penting aku jadi orang baik aja. Itu sebenarnya turunan karena materialisme itu melahirkan individualisme. Kan? Gitu. Ini paham-paham yang memang berkembang. Nah, orang Muslim kan harus memastikan itu tidak terjadi. Kalaupun dia menikmati dunia, tapi tidak pada posisi hedonis. Dia pada posisi itu namanya menikmati, mensyukuri karunia Allah berikan. Karena Allah suka hambanya yang kasusnya untuk dinikmati, bukan memang ada uang cukup ya udah kita umroh, kita jalan-jalan. Tapi masalah yang lain, oh udah lengkap,
Gitu. Bukan berarti ke Istanbul jalan, ke mana sekarang ke Uzbek jalan, tapi sementara fakir miskin 2.000. Gitu juga itu yang tidak ketemu. Wallahu a'lam bishawab. Orientasi hidup itu salah satu contohnya yang paling gampang, ditanamkan visi hidup anak dari kecil. Untuk apa kau hidup? Terus kamu sekarang menentukan karir. Apa karir ini? Kamu kan mau karir 1, 2, 3. Biasanya kita diskusikan ini sejak SMP biasanya. Kamu nanti sekolah di mana, terus di mana, berkarir di mana, di mana, di mana, di mana. Pertanyaan terakhirnya. Semua itu akan kau apakan? Itu orientasi itu. Kalau karirmu sudah tinggi, ini mau ngapain? Biasanya anak remaja nggak bisa jawab. Tapi biarkan, pertanyaan itu akan menghujam di hati. Setelah engkau sudah berkarir ini, terus kamu ngapain? Kita ingin dia akan mengatakan, ini semua aku peruntukkan untuk agamaku. Nah, gitu. Aku lakukan ini untuk menyempurnakan agama. Itu supaya dia bisa ketemu jawaban itu. Itu namanya orientasi itu. Terus kita tanya lagi, dari sekian waktumu, apakah semua kau pakai untuk dirimu dan keluargamu? Bisa nggak kau dipakai untuk masyarakatmu? Untuk dakwah agar agama ini tegak? Mama nggak cukup waktu, coba dihitung. Hidup bukan hanya untuk diri sendiri. Hidup juga untuk orang lain. Nah, orientasinya mulai muncul, sosialnya. Gitu. Sebagaimana Bapak Ibu sekarang yang bisa bergabung dalam organisasi dan dakwah kayak gini, itu kan dulu mengalami proses orientasi. Sampai akhirnya, oh ini nggak merugikan. Gitu. Kalau enggak, ya ini merugikan. Ngurangi waktu, ngerepot-repotin aja. Tapi kalau dari kecil sudah ditanam, udah dia terbiasa dari kecil. Kita lihat di kampus-kampus, anak-anak di kampus yang memang dari awal ditanamkan kayak gitu, bisa berbagi waktu dengan karirnya dan juga dia bisa berbagi waktu untuk mikirin agama Allah. Itu orientasi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bu Yuli jawaban dari Ustadz. Baik, izin melanjutkan pertanyaan yang ada di chatroom Ustadz. Masya Allah, ini Pak Adi menyampaikan 5 pertanyaan kalau tidak salah Ustadz. Kita bacakan satu persatu atau mau sekaligus Ustadz? Silakan satu-satu. Pertanyaan pertama, apa saja doa yang perlu dipanjatkan supaya anak-anak tumbuh menjadi anak yang solih dan soleha? Pertanyaan kedua sepertinya masih nyambung Ustadz. Ustadz sering menyampaikan bahwa teknik parenting yang melarang penggunaan kata-kata negatif itu sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang ya, jangan malas, jangan membantah, dan sebagainya. Apakah tren terakhir yang mungkin sudah semakin relevan dengan ajaran Islam? Padahal dalam Al-Quran Allah juga melarang ya, janganlah mendekati sholat kalau lagi mabuk ya. Itu seperti apa Ustadz untuk parenting yang menghindari kata-kata jangan dan larangan? Jadi 2 pertanyaan dulu ya, saya. jadi sebenarnya bukan tidak boleh, bukan boleh menggunakan kata negatif, bukan. Negatif ini maksudnya dalam arti tidak dan jangan ya, bukan negatif dalam arti hal yang negatif ya. Hal negatif tidak boleh diajarkan di dalam parenting. Cuman beberapa waktu yang lalu tahun 90-an ya, seingat saya, sampai kemudian kita terima menjadi materi parenting sampai tahun 2000 sekian, itu kan kata jangan, kata tidak sama sekali nggak dikenal otak. Diam-diam akhirnya itu tidak. Karena Quran menggunakan kata itu. Otak masih mengenal kata itu. Asal menggunakannya proporsional. Tidak mendominasi. Karena inti tidak itu adalah hal buruk. Jangan pula yang baik tidak disampaikan, tapi yang larangan disampaikan. Tolong tidak pacaran. Yang benar gimana? Ya nikahlah, ta'aruflah, jangan pacaran. Nah, itu baru benar. Tapi kalau hanya tidak jangannya, itu istilahnya Anda hanya mengenalkan apa yang tidak boleh dikerjakan, tapi Anda tidak mengenalkan apa yang wajib dikerjakan. Kalau yang parenting awal kan ekstrim juga. Mengenalkan yang wajib dikerjakan saja dan tidak usah mengenalkan yang tidak boleh dikerjakan. Sehingga akhirnya nggak tahu batas yang nggak boleh di mana. Yang benar itu seimbang. Kenalkan yang wajib dikerjakan, yang boleh dikerjakan, dan kenalkan pula jika seimbang apa yang tidak boleh dikerjakan. Yang tidak dikerjakan itu merupakan kata tidak atau kata jangan. Oke ya. Tapi awas, asal seimbang dan proporsional.
Jangan sampai nanti otak hanya mengenal yang tidak boleh, yang boleh yang mana, malah nggak ngerti. Itu kembali ke sebelum tahun 90-an akhirnya malah. Jadi kutub ekstrim ini harus dihentikan menjadi proporsional. Nah, apa lagi pertanyaan tadi? Doa yang dipanjatkan agar anak-anak menjadi soleh dan soleha. Dalam Al-Quran banyak ya doa para nabi. Oh, untuk banyak anak-anak sekali. ya. Rabbana hab lana min azwajina wa Rabbi ja'alni dzurriyyatina muqimas qurrata a'yun. sholati. Nah, Ali muqimas min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Yang simple, hab lana habli minas sholihin. Itu langsung, ya Allah berikan kami keturunan saleh. Hab lana minas sholihin. Berikan kami keturunan yang saleh. Tapi doa boleh yang lain. Lama inna nas'aluka dzurriyyatan thayyibah. Gitu. Wala tas'alna wala ta'al dzurriyyatahum min ahli fasadi wad dhahir. Itu juga boleh. Jadikan kami dzurriyyah yang baik. Jangan jadikan anak turun kami menjadi orang yang pendosa dan buruk. Itu juga boleh. Doa-doa yang digubah oleh para ulama. Tapi doa Quran tadi udah cukup sekali itu. Hablana minas sholihin, hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama dan lain sebagainya. Allahumma ja'alna muqimas shalah dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Khusus minta mendirikan salat. Nah, wallahu a'lam. Silakan yang lain terus, Bu. Ini masih ada pertanyaan Pak Adi. Pak Adi, apakah boleh dipending dulu, mempersilahkan peserta lain? Ya, peserta dulu Bu yang lain, Bu. Oke, baik. Ini ada Ibu Miftahul Jannah izin bertanya, sepertinya ingin raise hand ya. Pada Ibu Miftahul Jannah, disilakan. Setelah itu baru nanti pertanyaan Ibu Luciana. Ibu Haja Miftah masih monitor? Kalau belum... Di room chat dah. Oh, di room chat. Saya belum menemukan pertanyaan Ibu ya. Adanya punya Ibu Luciana. Sebentar saya coba cek. Saya bacakan aja, Bu. Oke, silakan Pak Adi. Saya belum menemukan. Iya. Baik. Dari Ibu Miftahul Jannah, bagaimana membangun kekompakan dalam beribadah di dalam keluarga dan membangun rasa empati pada sesama dan doa apa agar bisa terkabul agar mendapat baiti janati. Oh iya iya. Kalau yang apartemen itu Pak Adi ya? Iya, Bu. Oh iya. Berarti berbeda. Baik-baik. Itu Ustaz 3 pertanyaan sepertinya ya. Oke. Gimana kekompakan beribadah ya? Kompakan beribadah yang pertama, ayo ayah ibu jadi teladan di ibadah. Itu yang pertama. Pokoknya teladan. Pokoknya kayak ayah ibu kok sudah nggak jadi teladan, lupakan. Kita akan dilecehin sama anak-anak, apalagi anak sekarang. Pokoknya kok kita ini pertama kali yang nggak lupain, langsung dilecehin, dimuntah, udah. Ya, mama ngomong doang, gitu dikituin kita udah. Tapi kalau kita jadi teladan, anak kita insya Allah lulus. Ya, jadi kalau ingin kompak ibadah, ayah ibunya kalau ada panggilan azan ya memang datang, ibunya segera. Ini memang kita sebelum mendidik anak kita harus bisa mendidik diri sendiri. Ini yang menjadi PR. Terkadang kita karena sudah merasa tua nggak perlu diri sendiri. Padahal kita orang yang pertama harus dididik padahal. Setelah teladan, pandai-pandailah merayu anak. Kalau engkau bisa merayu dia bisa makan, merayu dia bisa apa, merayulah dia untuk bisa ibadah. Nak yuk ke masjid, nak yuk. Oh bahasa gitu nggak cocok. Mau nggak? Gini. Seru tahu. Nah, ajak ke masjid. Kalau yang remaja agak beda-beda. Remaja kan pakai dialog. Wis. Kalau remaja bisa lewat temennya, bisa lewat. Pokoknya kalau remaja itu orang tuanya nggak ada gunanya aja. Gitu. Yang lebih penting temennya. Atau minimal guru di sekolahnya, itu penting tuh. Gitu. Dinasihati orang tuanya nggak ada gunanya, nanti dia ngulang. Katanya Bi ya gini. Iya cocok tuh. Itu dinasihati orang tuanya, tapi kalau dinasihatin sama orang sekolahan baru ngikut. Biasalah remaja. Jadi itu pandai-pandai menemukan cara itu. Nah kalau pasangan gimana? Ya ini agak lebih berat kadang. Kalau suami ke istri lumayan, ke istri ke suami yang agak dongak, agak repot. Istrinya taubat dulu, suaminya belum. Ini juga akan menjadi tantangan. Karena anak-anak akhirnya ngelihat suaminya yang belum taat itu. Tapi ya pandai-pandailah. Kalau kau bisa ngerayu suamimu untuk dapat duitnya, rayulah dia untuk bisa dapat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandai-pandailah. Awas suami istri harus menghindari kata-kata perintah. Nanti laki-laki keluar laki-lakinya. Nyuruh mulu sih lo. Gitu ntar. Jadi rayu istilahnya. Jangan diperintah. Mas mohon maaf mau merayu sholat. Misalnya gitu.
Merayunya pakai nada perintah, boleh juga sih. Oke gitu Bu, kira-kira kalau untuk kompak. Nah kalau untuk membangun empati gimana? Paling gampang pertama, sering diajak ke tempat-tempat yang menyayat hati. Jangan sering ke tempat-tempat yang mengeraskan hati. Kalau ke mall itu 4 kali seminggu, maka berarti ke panti asuhan 4 kali seminggu. Kalau nggak seimbang ya nggak seimbang. Kalau perlu kebalik, mallnya seminggu sebulan sekali, ke panti asuhannya sebulan 3 kali. Kalau sering ketemu orang susah, insya Allah empati. Karena orang tidak mungkin, ya Allah ada anak, makan cuma nasi sama apa gitu sayur, nggak ada lauk. Terjadi kan? Terjadi. Datanglah ke orang-orang yang tidak punya. Terkadang sahur itu hanya apa? Pakai nasi sama mie. Udah pakai nasi, mie lagi karbohidrat sama karbohidrat. Dan mie itu sudah dianggap lauk. Kenapa? Karena yang ada rasanya Ustadz, simple. Bahkan terkadang hanya sahur pakai mie. Kenapa? Ya kalau beli nasi nggak ada lauknya, ya udah mie aja deh, 2.000 dapat. Itu insya Allah terenyuh kita. Datanglah ke orang-orang yang memang tidak punya suami. Ya, janda tapi nggak punya, ya bukan janda kaya. Itu benar. Karena selama ini bergantung suaminya, dia nggak punya pekerjaan. Nggak punya apa-apa. Itu kalau kita sering datang, insya Allah hati kita terenyuh. Jadi punya empati. Ada namanya kampung kumuh, datangilah. Jangan merasa jijik di kampung kumuh, karena menjadi sebab surgamu kelak di akhirat. Gitu. Datang ke kampung kampung pemulung, itu luar biasa kau itu. Hidup di atas tumpukan sampah dan sehat. Gitu. Justru yang di rumah bersih-bersih banyak penyakitnya, yang itu nggak ada penyakitnya. Kenapa? Nggak pernah di lab, ya nggak pernah sakit lah. Paham ya? Tapi ya sehat. Anak-anak riang gembira, lari-larian. Kita datang. Makanya Masya Allah. Ya, itu sering aja. Itu ketemu. Yang kedua, sering bacain hadis-hadis tentang tentang menyayangi orang miskin. Semoga nanti, karena sabda Nabi itu memang besar pengaruhnya. Semoga akhirnya ikut bisa menjadi penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Kalau doanya tadi ya, doanya yang sudah saya sampaikan di awal. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hablana minas shalihin, hablana minas shalihin, hablana minas shalihin. Nah, fadhal, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Ibu Luciana sebenarnya tadi sudah terjawab ya, bagaimana menyamakan suhu dalam beribadah di rumah antara anggota keluarga, suami, istri, dan anak. Nah, ini ada pertanyaan beda lagi, Ustadz. Apakah ada selain qudwah hasanah untuk menyamakan suhu ibadah dalam rumah selain qudwah hasanah gitu? Mungkin tadi sebetulnya udah sempat dibahas ya, mungkin kalau memang ada diulas sedikit, setelah itu nanti ada satu qudwah pertanyaan. hasanah itu kemampuan mempengaruhi. Kemampuan mempengaruhi. Maka jadi ayah ibu yang pandai mempengaruhi. Jadi isok gitu, yang jadi bisa gitu, ngelus anak itu bisa. Gitu. Selain qudwah itu ada lagi nggak Ustaz? Selain qudwah hasanah, selain qudwah hasanah. Iya tadi, kemampuan mempengaruhi namanya. Jadi ibu yang punya ludah api kalau bahasa orang Jawa itu. Ludah api itu, yakni anak itu langsung iya gitu. Kan ada ibu bapak kalau ngomong anaknya langsung enggak, tapi ada iya Pak, saking besarnya ininya pengaruh ayah ibunya. Kenapa? Ya karena kuat kepribadian ayah ibunya. Gitu. Nah, itu insya Allah juga bisa membuat anak bisa leadership yang kuat lah lebih tepatnya. Justru mereka tidak pernah nyuruh gitu, tapi kehadirannya itu membuat mereka bisa jalan dengan izin Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Terakhir pertanyaan dari Pak Adi, memang di luar konteks, izin bertanya Pak, bagaimana memindahkan makam dari satu kota ke kota lain hukumnya? Mungkin seperti itu ya gambarannya. Iya. Saya takut salah konteks, saya bacakan dulu. Ketiga, bagaimana hukumnya memindahkan posisi makam dari kota A ke kota B, misal seperti itu, Ustaz. Pada dasarnya makam tidak boleh dipindahkan kecuali alasan yang sangat betul. Misalnya karena makamnya itu akhirnya dibongkar jadi jalan raya atau menjadi gedung, maka boleh
sisa-sisa dari jenazah itu dipindahkan dan diperlakukan seperti perlakuan kayak jenazah. Jadi dibungkus baik, rapi, dipindahkan. Prosesinya kayak memakamkan ulang jenazah yang utuh. Tanpa sholat cuman. Tanpa sholat, tanpa yang lain. Gitu. Jadi dia dibolehkan karena ada alasan khawatir terhinakan makam itu. Karena kehormatan jenazah, meskipun sudah bertahun-tahun, itu sama dengan kehormatan orang hidup. Gitu, nggak boleh dilewati atasnya dan lain sebagainya, nggak boleh dicaci maki. Nah, karena alasan itu maka boleh, misalnya makamnya jadi jalan raya, berarti kan dia dilindas-lindas, atau makamnya jadi gedung, berarti kan benar-benar diinjak-injak. Nah, itu boleh nanti dipindahkan ke tempat yang layak jadi makam. Meskipun kayak gini tidak berlaku bagi hal-hal tentu yang memang sudah tidak ketahuan makam siapa kan ada misalnya di Mekah nggak ketahuan sudah ada, udah ditumpuk di atasnya. Kan sudah dimakamkan sekian puluh tahun nggak ada yang urus, ya ditumpuk akhirnya. Itu tidak perlu dipindahkan yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustadz untuk pertanyaan dari Pak Adi tadi. Ya memang resiko ya kalau sudah tanah digusur, dan saya pernah menyaksikan juga bagaimana makam itu dipindahkan satu persatu dibungkus kembali. Itu terjadi di Jakarta karena daerah Permata Hijau ya waktu itu kalau tidak salah ada pembangunan. Itu memang dipindahkan satu-satu, memang Masya Allah. Ya ada yang utuh, ada yang ya seperti itulah. Jadi boleh ya Ustadznya dipindahkan dengan catatan ada hal-hal yang memang darurat tadi seperti pembuatan jalan dan sebagainya. Baik, alhamdulillah Ustadz semua pertanyaan sudah terjawab tuntas, walaupun mungkin yang resen belum ada lagi ya, tapi kita sudah berada di penghujung kuliah tematik kita pada siang hari ini. Mungkin sebelum kita berpisah, izinkan saya membacakan informasi dari Formula Hati Institute bagi peserta kuliah yang ingin memberikan infak terbaiknya untuk langsungan dakwah. Formula Hati Institute dapat mengirimkannya ke nomor rekening BSI dengan nomor rekening 700491734 dan konfirmasi ke nomor telepon 08788943 atas nama 087889437521 atas nama Ibu Tri Yuli Purwantini. Semoga menjadi amal jariah dan berlipat ganda pahalanya di bulan Ramadan. Masya Allah, bulan penuh keberkahan dan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustadz, mungkin sebelum kita berpisah, apakah ada ingin berkenan memanjatkan doa sebelum kita kembali ke aktivitas masing-masing? Langsung tutup aja Bu, boleh Bu? Oh, baik, insya Allah. Ya, baik, peserta kuliah tematik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Marilah sama-sama kita tutup kuliah tematik Ramadan kita dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di Sabtu pekan depan bersama Ayah Irwan ya untuk seri kuliah tematik Ramadan ini untuk menuju ke surga ya, keluarga menuju surga ini ada 3 pembicara, dan Sabtu pekan depan ini adalah dengan Ayah Irwan. Semoga peserta kuliah pada hari ini diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengikutinya. Saya yang bertugas pada siang hari ini, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dari Sumedang dan juga ada dari dari teman saya ini, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Sampai berjumpa pekan depan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.